Hai, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi kepada para CPNS. Sekarang materi kali ini adalah materi tentang deret angka. Deret angka adalah suatu barisan angka yang memiliki pola yang konsisten. Jadi, jika kalian menemukan barisan angka tapi tidak memiliki pola konsisten, kemungkinan itu bukan deret angka, atau bisa juga soal tersebut tipu atau salah ketik, atau jawabannya salah ketik, atau bisa juga kalian salah mencari polanya sehingga pola yang kalian temukan tidak konsisten, artinya tidak tetap. Nah, deret angka ada dua macam, deret aritmatika dan deret geometri. Deret aritmatika biasanya polanya penambahan dan pengurangan. Selisih antara bilangan pertama dan bilangan kedua disebut beda. Adapun rumusnya UN A plus N-1 kali B. B itu artinya beda. UN digunakan untuk mencari suku ke N. Sedangkan SN itu untuk mencari jumlah dalam satu deret. Sedangkan deret geometri, pola bilangannya dikali, dibagi, kuadrat, dan akar. Jarak antara bilangan pertama dan bilangan kedua disebut rasio. Kalau yang tadi aritmatika, jarak bilangannya adalah beda. Kalau geometri, rasio. Rumusnya untuk mencari N, UN atau suku ke N adalah A kali R pangkat N-1. Kalau mencari jumlah deret geometri, rumusnya adalah SN A kali R pangkat N-1 per R-1 kalau lebih dari 1. Kalau rasionya kurang dari 1, maka rumus SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Beda lagi dengan deret geometri tak hingga. Cirinya, semakin lama deret tersebut semakin kecil dan mendekati 0. Maka rumusnya S tak hingga A per 1 min R. Cukup itu saja. Inilah jenis deret, jenis Fibonacci, yaitu jenis ditambahkan angka sebelumnya. Misalnya 5 tambah 2 kan 7. 7 tambah 2 9. Nah, itu namanya deret Fibonacci. Jenis berikutnya adalah jenis deret angka lari, artinya berselang-seling. 34 ke 30, 30 ke 36, 15 ke 30, 30 ke berapa gitu. Ini disebut deret lari. Berikutnya adalah jenis deret bertingkat atau peubah. Jadi ada dua tingkat. 18 ke 22 itu jaraknya 4. 22 ke 30 itu jaraknya 8. Kenapa 8? 4 tambah 4, 8. 30 ke 42 jaraknya 12. Kok bisa 12? 8 tambah 4 sama dengan 12. Nah, ini namanya deret jenis bertingkat atau peubah. Jenis deret angka Romawi. Nah, jika kalian menemukan jenis deret ini, kalian harus hafal dulu angka Romawinya itu seperti apa. Angka Romawinya 5, 10, 50, 100, 500, dan 1000. Sehingga ketika menemukan jenis deret ini, kalian bisa mengerjakan. Selama ini saya belum pernah, selama mengikuti CPNS belum pernah mendapatkan soal deret Romawi. Tapi kalian harus belajar karena kita tidak tahu seperti apa soal itu yang akan kita terima. Sehingga ketika kita
mendapatkan soal yang berbeda dari FR, kita masih tetap bisa menjawabnya. Ini adalah jenis deret angka abjad. Jenis deret abjad. Jadi tipsnya, kalian jika menemukan soal seperti ini, kalian membuat dulu abjad dari A sampai Z, sehingga kalian bisa gampang menghitungnya tanpa menghitung di angan-angan. Ini adalah jenis deret angka soal cerita. Mengapa kalian juga harus perlu mempelajari jenis deret angka tapi dijabarkan dalam soal cerita? Karena di dalam TIU itu ada banyak materi, ada deret angka, ada silogisme, ada analogi kata, ada hitung sederhana, ada penalaran analitik, ada soal cerita matematika dalam soal cerita. Jadi ketika soal cerita matematika, tipe matematika soal cerita mendapatkan soal cerita tentang deret angka, kalian sudah tidak kaget mengerjakan soal dengan tipe deret angka ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang jenis-jenis deret angka tersebut dan tentang rumus deret angka tersebut? Kalian setiap mengerjakan harus peka bahwa deret itu adalah tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar. Lari 1, lari 2, tingkat 1, tingkat 2. Sudah, cukup itu saja. Dan hafalkan juga rumusnya. Jadi setiap memecahkan soal cerita atau yang soal harus menggunakan rumus, jangan lupa tipsnya, rumus harus tetap ditulis ketika menjawab soal agar tidak lupa. Semakin kalian giat berlatih, maka semakin akan cepat memecahkan soal, semakin teliti, dan semakin paham tentang pola-pola tersebut. Satu lagi yang saya tambahkan, dalam berusaha, kalian jangan sampai mengebelakangkan Tuhan, tetap Tuhan yang dikedepankan. Kenapa? Karena yang memiliki ilmu itu Tuhan, yang menciptakan otak itu Tuhan. Bagaimana jika Tuhan tidak memberikan ilmunya, tidak membukakan pikiran kalian untuk menerima ilmu tersebut? Jadi tetap yang dikedepankan Tuhan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan sesuatu. Cita-cita itu adalah abstrak. Untuk mengkonkretkannya adalah usaha. Sebagaimana Thomas Alva Edison, lampu pijar dulu abstrak. Dia melakukan percobaan sebanyak 999 kali. Dan itu pun gagal. Tapi kegagalan itu masih dikalahkan oleh semangatnya. Dan pada percobaan yang ke-1000 kali, dia berhasil mengkonkretkan cita-citanya membuat lampu pijar. Jadi kalian harus berusaha. Sebagaimana kalian misalkan ikut lomba menembak, kalian hanya berlatih 1 hari, sedangkan lawan kalian berlatih selama 6 bulan. Menurut kalian siapa yang paling bisa berpeluang memenangkan perlombaan tersebut? Silahkan dijawab sendiri, karena cita-cita adalah cita-cita Anda, dan Andalah yang harus mengkonkretkannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga telah subscribe dan like channel YouTube saya. Saksikan channel YouTube saya berikutnya. Tonton terus ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya.